Hari ini saya ingin membahas sebuah saham perusahaan yang bagus dari sektor pertambangan, yaitu saham Antam. Kenapa? Karena harganya semakin lama semakin turun. Kalau saya cek dari harga tertingginya di tanggal 1 Februari hingga video ini dibuat tanggal 8 Maret, harganya itu sudah turun jauh, minus 21% hanya dalam waktu 1,5 bulan. Bayangkan kalau Anda membeli Antam dengan uang 100 juta, hari ini uang Anda tinggal 80 juta dalam waktu 1,5 bulan. Jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan harga saham Antam turun? Dan kira-kira prospek saham Antam gimana sih? Yuk kita bahas. Jadi pertama-tama kita akan bahas Antam dari segi fundamentalnya. Kita tahu bahwa Antam ini masuk ke dalam jajaran indeks LQ45, tapi tidak hanya itu, ternyata Antam masuk ke indeks LQ45 low carbon yang mempunyai tujuan bahwa untuk mengurangi tingkat emisi karbon secara global. Kemudian Antam ini masuk ke dalam indeks ESG elit di Bursa Efek, yaitu ESG Quality 45 ke hati, yang artinya kumpulan dari beberapa saham yang mempunyai kinerja keuangan yang baik dan juga memiliki kesadaran ESG yang tinggi. Artinya adalah perusahaan ini memiliki kesadaran tinggi tentang environmental, sosial, dan juga corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Jadi kesimpulannya, Antam adalah perusahaan dengan fundamental yang bagus. Kalau kita bahas dari laporan keuangan Antam, ternyata Antam belum resmi rilis laporan keuangan tahun 2022 full year-nya. Tapi di sini saya tunjukkan chart laporan keuangan Antam income statement, mulai dari net income, kemudian revenue dan net profit marginnya itu juga semakin naik. Kemudian di sini juga data menunjukkan bahwa tahun 2022 itu hanya sampai bulan September, belum ditambahkan dengan data kuartal 4 2022. Jadi menurut saya kalau laporan keuangan Antam full year tahun 2022 muncul, maka data net income, revenue, dan net profit marginnya di tahun 2022 itu paling tinggi dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Dan kalau kita ingat bahwa di tahun 2022 itu terjadi booming dari sektor komoditas, sehingga Antam juga diuntungkan. Itulah kenapa Antam mempunyai kinerja keuangan yang baik. Dikarenakan net income-nya naik, pasti akan berpengaruh kepada IPS-nya yang juga pasti akan naik. Di sini kita bisa lihat data earning per share, yang mana data IPS dari tahun ke tahun itu juga selalu mengalami kenaikan. Dan kenaikan tertinggi itu ada di tahun 2022, IPS sebesar 146. Kemudian untuk dividen per share dan dividen payout ratio kita masih belum tahu. Jadi sebaiknya untuk dividen per share dan dividen payout ratio kita tunggu saja hasil RUPS-nya. Tapi kalau di sini saya coba ambil rata-rata, misalkan dividen payout ratio-nya di tahun 2022 tuh kita samakan dengan tahun 2021, yaitu sebesar 50%. Maka dividen yang diterima di tahun 2022 Antam adalah 73. Dan ini adalah dividen yang paling tinggi jika kita bandingkan dengan dividen 4 tahun sebelumnya. Ya, jadi tadi kita sudah membahas fundamental perusahaan Antam dan kita simpulkan bahwa Antam ini adalah perusahaan dengan fundamental yang bagus. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau Antam ini perusahaan yang bagus, kenapa harga sahamnya semakin lama kok semakin turun? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita lihat chart di samping ini. Kalau kita lihat chart di samping ini adalah chart 1 tahun Antam. Kita bandingkan juga dengan chart harga emas dunia, yang mana ternyata memiliki pola yang sama. Kalau kita lihat di sini mulai bulan April 2022 harganya masih tinggi ya. Kemudian harga berangsur-angsur turun di bulan Juli, kemudian sampai dengan Oktober 2022. Kemudian
kalau kita ngelihat chart year to date, ternyata Antam dan harga emas dunia ini sangat mirip sekali. Di sini kita bisa lihat bahwa Januari 2023 harga Antam itu pelan-pelan mulai naik, kemudian harga puncak itu berada di bulan Februari awal. Setelah itu harga pelan-pelan mulai turun sampai dengan hari ini. Kemudian kalau kita lihat chart one day di sini, bahwa Antam itu masih ada kecenderungan untuk bergerak downtrend. Dan apabila Antam berhasil breakdown menembus support ke-1, yaitu di harga 1765. Dan jika support ke-1 sudah pernah di breakdown, maka Antam akan punya potensi untuk bergerak breakdown ke support yang kedua, yaitu di harga 1535. Jadi apabila Antam tidak lanjut untuk breakdownnya, maka perkiraan saya Antam akan bergerak sideways di antara support 1 dan resistance 1 dalam beberapa waktu ke depan. Oke, jadi kesimpulannya Antam itu adalah perusahaan dengan fundamental yang bagus. Kemudian didukung pula dengan isu green energy dan juga electrical vehicle. Jadi Antam kedepannya prospeknya sangat cerah. Tapi memang dalam jangka pendek harga Antam itu masih bisa berfluktuatif, bisa naik, bisa turun karena mengacu ke dalam harga emas dunia saat ini. Demikian video kali ini. Kembali lagi saya sebutkan bahwa di sini tidak ada paksaan untuk jual atau beli saham apapun. Anda tetap harus melakukan yang namanya do your own research sebelum mengambil keputusan dalam investasi saham Anda. Jadikanlah ini sebagai referensi dan informasi tambahan buat Anda. So, kalau Anda suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.